1.299 RT di Kota Jambi melaksanakan Pilkada serentak hari ini. Gubernur Al-Haris gunakan hak suara pada Pilkada serentak tahun 2025. KPU Bungo menggelar pleno terbuka penetapan Cagup-Cawagup terpilih 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 26 April 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Sebagai salah seorang warga Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris juga ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai warga Kota Jambi yang tinggal di RT 21, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Gubernur Jambi Al-Haris ikut berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan ketua RT serentak sekota Jambi. Dengan membawa surat undangan, Gubernur Al-Haris melaksanakan pencoblosan ketua RT 21 di halaman kediaman pribadinya di Ibrahim Sabtu pagi. Dalam pelaksanaan Pilkada RT 21, ada 227 kepala keluarga yang memiliki hak pilih pada pelaksanaan Pilkada di RT tersebut. Gubernur Al-Haris mengatakan, partisipasinya menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan demokrasi di tingkat akar rumput. Partisipasi aktif masyarakat dalam memilih ketua RT menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan lingkungan serta kelancaran roda pemerintahan di tingkat paling dasar. Al-Haris menekankan siapapun ketua RT sekota Jambi yang nantinya terpilih memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya memajukan dan membangun masyarakat di lingkungan sekitar. Ini sesuatu yang baru ya, yang telah diinisiasi oleh Pak Wali Kota Jambi. Ini baik saya kira, karena pendidikan politik sudah sampai ke RT-RT. Yang kedua, juga tentu kita mengharapkan ada partisipasi yang positif dari pemilih-pemilih kita untuk memilih di RT-nya masing-masing. Sehingga warga RT dulu Pilkada ini dianggap orang sebelah mata, tidak dipantau banyak publik, banyak media. Ini dipantau langsung oleh banyak media supaya ada akuntabilitasnya, ya, ada trust publik pada RT ini. Yang ketiga, ada beban moral nanti bagi ketua RT terpilih untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Karena Pak Maulana punya program 100 juta per RT. Nah ini penting saya kira supaya nanti RT-RT punya daya saing ya dengan RT-RT lainnya, sehingga nanti RT pun nanti akan memperoleh banyak kemajuan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak di RT 21, Kelurahan Rawasari, ada 2 calon ketua RT yang ikut dalam kontestasi tersebut, yakni Dani Yusuf Sastra sebagai calon ketua RT nomor urut 1, serta Juli Zurman Ilyas M sebagai calon ketua RT nomor urut 2. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, warga RT 02 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi antusias mengikuti pemilihan ketua RT serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Febrio Giramadani. Ya, selamat siang Yogi. Selamat siang Yogi. Ya, mohon maaf pemirsa TVRI Jambi, sepertinya kita sedang terkendala dengan kontributor Yogi. Ya, kita akan coba kembali menghubungi. Selamat siang Yogi.
Ya, baik, dapat saya laporkan saat ini pemilihan ketua di Kecamatan Pelayangan telah selesai dilakukan oleh panitia pelaksana, yang di mana kedua Kecamatan Alam Melayu Kecamatan Pelayangan dengan ketua RT tadi dilaksanakan pada pukul 8 jam. Pemilihan ketua RT tadi bertepatan juga dengan melakukan pengecekan kesehatan gratis. Saat pemilihan, masyarakat sangat antusias mengikuti proses pemilihan, karena setiap memilih bawa KTP dan bawa kartu keluarga untuk melakukan coblosan. Di RT 2 Kelurahan Arah Melayu Kecamatan Pelayangan ini terdapat 3 calon, satu Mardiana, dua Arahman, dan 3 Syaran. Untuk pemilihan ini dimenangkan oleh Mardiana ya. Saat ini surat-suara telah sampai pelanggan dan akan dibawa ke kecamatan dan akan disampaikan ke dinas terkait, dan nantinya bahwa pemenang akan dilantik pada tanggal 15 Mei 2020. Ya, balik. Ya, Saudara, tadi Yogi telah menjelaskan bagaimana proses pemilihan ketua RT di RT 02 Kelurahan Arah Melayu, dan selanjutnya Yogi bagaimana pengecekan kesehatan apa saja yang dilakukan dalam Pilkada serentak di RT 02 Kelurahan Arah Melayu tersebut, Yogi. Puskesmas Kecamatan Kelurahan Satu Jaman melaksanakan kesehatan gratis dari kesehatan seperti gula darah, tensi, dan berat badan. Diharapkan melalui pemilihan ketua RT masyarakat juga dapat sehat. Ya, baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung lokasi pemilihan Ketua RT serentak. Maulana berharap Ketua RT terpilih dapat menyelaraskan program pemerintah hingga ke tingkat bawah. Pemilihan Ketua RT serentak Kota Jambi telah dilakukan pada hari ini, 26 April 2025. Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung pelaksanaan pemilihan Ketua RT di wilayah Kelurahan Simpang Patsipin, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Dari 1.650 RT di Kota Jambi, terdapat 1.299 RT yang melakukan pemilihan serentak. Sisanya telah dilakukan pemilihan beberapa waktu lalu. Wali Kota Jambi Maulana berharap calon Ketua RT terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian dapat menyelaraskan program pemerintah Kota Jambi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Setelah 2 bulan saya menjabat, kita bahas 1 bulan perwal, disosialisasikan 1 bulan. Sekarang pelaksanaannya, kami melihat antusias masyarakat yang tinggi, punya harapan bersama, dan itulah kekuatan pemerintah ke depan, yaitu pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan semangat gotong royong ini terus akan kita jaga, malah kita tingkatkan melalui program Kampung Bahagia nanti, dan terwujud pembangunan berbasis komunitas dengan keunikan lokal di masing-masing wilayah. Warga Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, Zaidal Abidin berharap Ketua RT terpilih selalu berpihak ke masyarakat sehingga dapat mengayomi seluruh keperluan masyarakat yang bersifat administrasi. Kami berharap Bapak-bapak Ketua RT yang terpilih atau ibu-ibu di Kota Jambi ini, bukan hanya RT 26, itu betul-betul bisa bersama masyarakat. Kadang-kadang ada RT juga lebih susah dihubungi daripada Pak Gubernur, daripada Pak Wali Kota. Jadi saya menghimbau kepada bapak-bapak Ketua RT, ibu-ibu yang terpilih nantinya bisa mewakili masyarakatnya dalam konteks ke atas, kemudian bisa berbaur dengan masyarakat. Jangan kita butuh surat, ya Allah, kadang-kadang susahnya minta ampun. Nah, itu harapan kami. Ketua RT yang terpilih nantinya akan dilantik pada 15 Mei 2025. Pasca pelantikan direncanakan mereka akan melakukan retreat pendalaman visi misi Kota Jambi.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya guna mendorong partisipasi pemilih di TPS 035, setiap warga cabut undian hadiah. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, pemungutan suara pada Pilkada serentak yang digelar di RT 11, Kelurahan Bagan Pete berlangsung lancar. Setelah warga menggunakan hak pilihnya, proses Pilkada dilanjutkan dengan perhitungan suara. Meski baru pertama kali dilaksanakan, namun pemilihan ketua rukun tetangga Pilkada serentak di RT 11 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo berlangsung lancar. Sejak pagi hari, warga terlihat antusias mendatangi tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Proses pelaksanaan Pilkada sama seperti pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak. Setelah tiba di TPS, warga mengisi absen, menerima surat suara dari panitia dan mencoblos surat suara. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih terlebih dahulu mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak. Alhamdulillah kita telah melakukan penjaringan dan mendapatkan calon kandidat 2 orang, yaitu satu dari paslon 1 Pak M. Hamdani, yang kedua dari RT yang lama Pak Eriatul SE. Damai dan kompak agar pembangunan kita di sini bisa berjalan dengan baik. Setelah warga menggunakan hak pilihnya, proses Pilkada dilanjutkan dengan penghitungan suara. Penghitungan surat suara disaksikan oleh warga dan saksi dari kedua calon RT. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses pemungutan suara telah selesai dilaksanakan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, termasuk di RT 17 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan untuk mengetahui informasi terkini di TPS tersebut, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalangi. Halo, selamat siang Asyar. Halo, selamat siang. Bagaimana dengan proses penghitungan suara, apakah sudah selesai dilaksanakan? Ya, selamat siang Amsol. Dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di RT 17 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Di mana dapat saya laporkan untuk saat ini proses pemilihan ketua RT masih berlangsung di TPS yang telah ditentukan oleh petugas panitia pihak RT setempat. Dari proses saat ini dapat saya laporkan sejumlah masyarakat dari RT 17 masih melakukan proses pemilihan ketua RT setempat dan secara bergantian melakukan pendataan sebelum melakukan proses pencoblosan. Sementara itu dari data yang telah kami peroleh dari jumlah pemilih di RT 17 Kelurahan Teho ini sebanyak 108 KK, di mana 108 KK ini mayoritas merupakan warga RT 17 yang memiliki hak untuk melakukan proses pencoblosan ketua RT. Sementara itu dari proses pencoblosan ini setidaknya terdapat 2 calon yang akan maju di proses pemilihan RT kali ini, di mana untuk untuk calon nomor 1 ketua RT akan dipimpin oleh Ibu Lini dan 02 Pak Gunadi yang kembali maju sebagai calon ketua RT. Demikian Amsol. Bagaimana antusias masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di TPS tersebut? Ya Amsol, dari pantauan kami di lokasi, antusias masyarakat dari pagi tadi hingga saat ini sangat tinggi, di mana sejumlah masyarakat secara bergantian mendatangi TPS yang telah ditentukan oleh petugas panitia RT yang telah mendirikan dan menyiapkan posko ini dari kemarin. Antusias ini sangat baik, di mana pemilihan RT ini serentak dilakukan se-Kota Jambi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus segala macam
administrasi pemerintahan. Sementara itu Amsol dapat saya laporkan untuk saat dikonfirmasi Kasih Humas Polresta Jambi Ibda Dedi mengatakan dari hasil pemantauan dari pagi hingga saat ini di sejumlah RT di Kota Jambi situasi proses pemilihan ketua RT berjalan aman dan kondusif. Ada beberapa RT yang telah melakukan proses pemilihan sejak pagi tadi dan beberapa diantaranya juga baru dilaksanakan pada siang hari ini. Ibda Dedi berharap dengan pemilihan ketua RT yang dilaksanakan serentak di Kota Jambi, masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan RT ini berlangsung. Demikian, Mister. Ya, Asyar Fatalangi melaporkan langsung dari RT 17 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas. Kita beralih ke informasi lain, guna menarik minat pemilih, Pilkate di Kelurahan Kenali Besar menggunakan strategi khusus. Pemilih yang menyalurkan hak suara diberikan kesempatan untuk mencabut undian door prize. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Panitia Pemilihan Ketua RT atau Pilkate di TPS 035 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, memiliki strategi yang menarik. Setiap warga yang telah mencoblos akan diberi door prize cabut undian. Ketua Panitia Pilkate 035 Kenali Besar, Saidina Arifin mengatakan, cabut undian ini berhadiah sembako hingga 1 unit kompor gas bagi warga yang beruntung. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme masyarakat untuk memilih. Banyak warga yang datang ke TPS sejak pagi tadi. Upaya itu menjadi dorongan panitia Pilkate agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam menentukan pembangunan lingkungannya selama 5 tahun ke depan. Caranya dengan memilih calon ketua RT yang sesuai dengan hati nurani serta menjadikan sebagai pendidikan politik lokal. Data yang diperoleh di lapangan, jumlah daftar pemilih tetap di TPS ini ada 250 mata pilih. 1 KK hanya dapat menggunakan 1 hak suara. Perhitungan suara akan dilakukan secara terbuka, disaksikan seluruh warga. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kita adakan dopres. Kita ada dopres, ada masyarakat ikut partisipasi untuk datang ke TPS. Dengan semangat kita kasih dopres, ada gula, sembako, minyak, juga ada sirup, dopres misal, kompor gas. Warga berharap dengan adanya Pilkate ini, gebrakan demokrasi lokal dapat terlaksana dengan baik, sehingga melahirkan calon pemimpin di lingkungan tempat mereka tinggal. Liva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, pemilihan Ketua RT serentak Kota Jambi menjadi program baru bagi masyarakat. Terobosan Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi ini disambut baik dengan harapan dapat memilih pemimpin yang berkualitas. Menurut saya, kalau terlaksanakannya PKT ini, mudah-mudahan menyalurkan hak suara warga. Semoga di warga RT 26 ini hak suaranya terdengarkan, ada keluh kesahnya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Artinya kita setuju dengan PKT ini setuju. Ya? Lebih transparan ya? Lebih transparan, lebih terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau saya mewakili sebagai anak muda, tentu dengan melakukan kita pemilihan seperti ini, musyawarah, jadi suara yang kita berikan itu tepat lah karena itu Pak. Jadi kita melakukan musyawarah ke seluruh warga, kemudian juga melibatkan untuk anak muda dalam pengurusan pemilihan ini. Terus juga dengan harapannya mungkin tujuan ke depan dapat nanti di acara di hari ini itu dapat dilakukan dengan secara kondusif. Menurut saya dengan peraturan yang baru ini, PKT ini yang diselenggarakan secara langsung ya dari RT 26, ya kami sebagai tokoh masyarakat, warga masyarakat ya mendukung gitu loh, supaya pemilihan ini dilakukan secara langsung. Bagaimana ujung pelaksanaan pemerintahan Kota Jambi bisa berjalan dengan baik, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan lurah, dengan camat, dengan tujuan membangun pemerintahan Kota Jambi ke depan. KPU Bungo menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati
Informasi lainnya, Saudara, setelah dipastikan tidak adanya gugatan hasil PSU, pasangan Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat akhirnya resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih pada Pilkada Serentak 2024. KPU Bungo menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih pada Pilkada Serentak 2024. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Bungo Armidis ini resmi menetapkan pasangan Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih periode 2025 hingga 2030. Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih nomor urut 1, Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat, memperoleh suara 95.845 suara atau sekitar 50,057% dari total suara sah pasca PSU. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, pada 23 April lalu KPU telah menerima surat putusan dari Mahkamah Konstitusi atas tidak adanya gugatan perselisihan hasil PSU yang diberikan tenggat waktu selama 3 hari. Armidis menjelaskan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih ini merupakan puncak proses pilkada yang dimulai sejak pendaftaran bakal calon pada pertengahan tahun 2024 lalu hingga proses PSU pada 5 April. Kita sudah melakukan penetapan calon terpilih untuk Bupati Kabupaten Bungo periode 2025-2030. Alhamdulillah, pasca kemarin kami menerima surat dari KPU RI untuk segera melaksanakan tahapan pelaksanaan penetapan calon terpilih. Dan alhamdulillah seperti yang disaksikan tadi sudah kita lakukan, dan insya Allah selanjutnya kami akan menyerahkan hasil penetapan ini kepada DPRD Kabupaten Bungo untuk nanti ditindaklanjuti kembali oleh DPRD, dan barangkali mungkin di sana juga punya mekanisme sendiri untuk bagaimana nanti pengusulan ke tingkat provinsi. KPU meminta maaf kepada semua pihak jika terdapat kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama proses tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hesnidar Haris pimpin pelaksanaan tahlilan dan doa bersama untuk Haji Uteng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, memimpin pelaksanaan tahlilan dan doa bersama untuk almarhumah Hajah Azizah Daryati Uteng. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan karena beliau telah memberikan kontribusi positif bagi daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, memimpin pelaksanaan tahlilan dan doa bersama untuk almarhumah Hajah Azizah Daryati Uteng atau yang diakrab disapa Bu Uteng. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan penuh hikmat di auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Penyelenggaraan tahlilan dan doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat Jambi kepada Bu Uteng yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi daerah semasa hidupnya. Sebagai salah satu penggerak organisasi wanita Provinsi Jambi maupun saat mendampingi suami almarhum Brigjen TNI Uteng Surya Diatna sebagai Wakil Gubernur Jambi serta anggota legislatif, Uteng telah memberikan banyak hal yang baik bagi masyarakat. Hesnidar berharap Bu Uteng mendapatkan pengampunan dosa dari Sang Kholik atas jasa-jasa dan perbuatan baiknya. Sementara untuk keluarga, diminta ikhlas dan tabah untuk melepas kepergian ibunda ke hadapan Pencipta. Mendoakan Ibu Azizah Daryati binti Oib Mahpudin. Beliau adalah istri dari Bapak Uteng Surya Diatna dan pernah menjadi wakil gubernur di Provinsi Jambi, dan Ibu Daryati, istri dari Pak Uteng, adalah wakil ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi dan banyak bergabung di organisasi wanita. Artinya sangat banyak kiprah beliau di Provinsi Jambi ini. Maka kami tadi mengundang
kolega-kolega, sahabat-sahabat beliau dan ibu-ibu yang tergabung dalam berbagai organisasi untuk bersama-sama tadi mendoakan beliau. Kita berharap Allah menerima doa kita dan Allah berikan ketenangan kepada beliau yang sudah mendahului kita. Semasa hidupnya, almarhumah Hajjah Azizah Daryati Uteng dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Jambi di tingkat nasional. Komitmennya terhadap pelayanan publik membuatnya dikenang luas di kalangan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tebo mulai melakukan konsultasi publik dalam menyusun RPJMD yang menjadi dasar pembangunan. Dalam RPJMD tersebut, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menekankan arah pembangunan harus menyelaras dengan program pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi memimpin pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029. Forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyusunan RPJMD sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tak hanya itu, forum ini digelar sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam forum konsultasi publik RPJMD, pemerintah daerah mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan 5 tahun ke depan. Wakil Bupati Nazar Effendi mengatakan, RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan pembangunan daerah selama periode 2025 hingga 2029. Nazar Effendi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan yang efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Butuh masukan saran terhadap bagaimana pencapaian visi misi pada hari ini. Kita membutuhkan saran-saran tersebut untuk penyempurnaan di rencana awal ini. Bagaimana menyinkronkan dengan provinsi? Ya. Jadi di Ranwal RPJMD ini bukan hanya sinkron dengan provinsi saja, tetapi dengan pusat juga. Astagita, provinsi, Tebo, sehingga saling sinkron pencapaian tujuan, jangan sampai lari dari tujuan nasional. Forum yang turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini mendapat sejumlah masukan, mulai dari isu pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci siapkan 6,8 hektar lahan untuk sekolah rakyat terpadu. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama Jambi hari ini. Ya Saudara, Polda Jambi memburu 4 pelaku kasus sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Keempat DPO diduga sebagai pemilik sumur ilegal dan penyandang dana operasionalnya. Polda Jambi memburu 4 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi, Ibda Maulana mengatakan, keempat DPO tersebut yakni Ucok Padang Lawas, Dukun, Zubir, dan Sitanggang. Keempat DPO diduga sebagai pemilik sumur ilegal dan penyandang dana operasionalnya. Sumur minyak ilegal ini berbahaya bagi lingkungan dan mengancam keselamatan warga sekitar, sehingga petugas kepolisian berupaya segera menangkap pelaku. Ya, jadi untuk 4 orang kasus DPO illegal drilling ini masih dicari proses pencarian oleh pihak kepolisian dari Polres Batanghari. Pak, DPO ini siapa aja nih? DPO ini ada 4 orang, 1 Ucok Padang Lawas, 2 Dikun, 3
Zubir, yang keempat Sitanggam. Ya, untuk perannya mereka sebagai pemilik sumur ilegal tersebut dan mereka yang membiayai. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Jambi berhasil mengamankan 3 pelaku penambangan minyak bumi ilegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Polda Jambi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan keempat DPO ini agar segera melapor ke pihak berwajib. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bimbingan manasik atau pelatihan ibadah haji di Kabupaten Merangin berjalan lancar. Para calon jemaah haji mendapatkan pembekalan bagaimana tawaf yang baik dan benar hingga mendapatkan pembekalan bagaimana menjaga kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi M. Sobar langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat siang, Sobar. Bagaimana persiapan calon jemaah haji Merangin saat ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa bimbingan manasik atau pelatihan dan simulasi ibadah haji di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai saat ini tidak terkendala alias berjalan lancar. Calon jemaah haji juga sangat antusias bertanya kepada para pemateri yang salah satunya berasal dari MUI Kabupaten Merangin. 344 calon jemaah haji ini mendapatkan pembekalan di 4 masjid yang berada di Kecamatan Bangpol, Tabir Selatan, dan Pamanang Barat. Ratusan calon jamaah haji ini mendapatkan arahan bagaimana melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah dengan cara yang baik dan benar, kemudian bagaimana melakukan sya'i atau berlari kecil dari Safa ke Marwah, kemudian bagaimana memanajemen tenaga agar tidak ada kelelahan. Ratusan calon jamaah haji ini juga mendapatkan bimbingan bagaimana berwudu dan ibadah lainnya berlandaskan mazhab Maliki yang biasa digunakan di Mekah, Arab Saudi. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan arahan bagaimana menggunakan fasilitas di Arab Saudi agar tidak keliru dan tidak bersinggungan dengan jamaah yang lain. Selain itu, para calon jamaah haji ini mendapatkan pembekalan terkait menjaga kesehatan. Pembekalan ini langsung disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Ratusan calon jamaah haji ini diharuskan mengonsumsi makanan bergizi, rutin mengonsumsi vitamin, serta menggunakan masker untuk mengantisipasi penyakit menular, apalagi mereka ini kemungkinan berkontak dengan warga yang dari berbagai negara. Perlu diketahui bahwa para calon jemaah haji ini sudah divaksinasi influenza dan polio. Ke depan mereka juga akan divaksinasi meningitis agar terhindar atau mengantisipasi penyakit tersebut. Vaksinasi ini juga menjadi salah satu syarat agar bisa berangkat haji. Terkait logistik, itu akan disalurkan pada awalnya mendatang. Para calon jemaah haji ini akan dibagi dalam 2 kloter dan diberangkatkan bersama dengan calon jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur. Sampai kapan pembekalan ini dilaksanakan? Apakah ada pembekalan lanjutan untuk calon jemaah haji di Merangin, Sobar? Ya, pembekalan ini berlangsung sebanyak 8 kali pertemuan dan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Untuk saat ini masih sebatas arahan lisan. Ke depan akan dilangsungkan praktik sehingga akan para jamaah haji ini akan lebih paham bagaimana melakukan tawaf dan ibadah lainnya. Gitu. Demikian. Tiam Sobar melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin persiapan calon jemaah haji di sana. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan lahan seluas 6,8 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Selain ruang belajar, sekolah rakyat juga akan dilengkapi fasilitas penunjang yang mendukung pembinaan karakter dan keterampilan siswa. Pemerintah Kabupaten Kerinci tengah mempersiapkan lahan untuk sekolah rakyat. Pada awalnya, luas lahan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci mencapai 3,2 hektar. Namun pemerintah pusat meminta agar disiapkan lahan seluas 6,8 hektar. Lahan itu rencananya akan digunakan untuk membangun sekolah terpadu yang mencakup jenjang SD hingga SMA yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita mengatakan, selain ruang belajar, sekolah rakyat juga akan dilengkapi fasilitas penunjang lain yang mendukung pembinaan karakter dan keterampilan hidup bagi para siswa.
Hingga saat ini, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kerinci masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian lahan. Kita secara tertulis sudah mengusulkan siap untuk memfasilitasi pembangunan sekolah rakyat. Untuk Kerinci memang lahan ini masih terkendala karena lahan yang kita ajukan baru 3,2. Seharusnya sesuai dengan data dari kementerian kita diminta menyiapkan 6,8 hektar. Itu terpadu dari SD, SMP, SMA, dan asrama. Juanda Sasmita menambahkan, tujuan utama dari program sekolah rakyat adalah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi anak yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan ekonomi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.